Pelatih Uzbekistan puji potensi timnas U20 Indonesia. Erick Thohir beri titik terang 3 pemain keturunan. Agenda besar timnas Indonesia usai Piala Asia U20 2023. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Akui kekalahan, pelatih Uzbekistan puji potensi timnas U20 Indonesia. Menghadapi timnas U20 Indonesia di laga pamungkas penyisihan grup A Piala Asia U20 2023 memberikan kesan tersendiri bagi pelatih Uzbekistan Ravshan Kaidarov. Pasalnya Kaidarov memandang laga kontra timnas Indonesia U20 lebih penting dari duel-duel sebelumnya. Timnas Uzbekistan U20 sejatinya punya bekal positif jelang melakoni duel pada malam ini, sebab mereka sukses menyapu bersih kemenangan di 2 laga awal grup A. Namun Kaidarov mengakui bahwa timnas U20 Indonesia merupakan salah satu tim yang kuat dan tidak bisa dipandang remeh. Pasalnya pertandingan ini tengah dipersiapkan guna tampil di Piala Dunia U20 di Indonesia. Pertandingan lawan Indonesia bahkan lebih penting bagi kami. Itulah mengapa kami siap sepenuhnya, sebab kami telah mengeluarkan banyak energi melawan Irak di laga sebelumnya, ucap Ravshan Kaidarov seperti dikutip dari laman resmi AFC. Terlepas dari hasil laga kali ini, Sintayong mengakui bahwa Uzbekistan U20 jauh lebih baik ketimbang timnas Indonesia U20. Sintayong mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab Sintayong sendiri sudah tidak asing dengan gaya bermain para pemain Uzbekistan. Pasalnya, dirinya pernah menyambangi Uzbekistan beberapa kali ketika masih menjabat sebagai juru taktik timnas Korea Selatan dan Songnam FC. Meski begitu, Sintayong mengakui skuad Garuda Nusantara telah berusaha semaksimal mungkin demi meraih hasil terbaik. Namun sejak Piala Asia U20 bergulir, pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tengah dipersiapkan menuju Piala Dunia U20 2023. Sebab timnas U20 Indonesia sendiri datang ke Piala Asia U20 tanpa kekuatan penuh. Agenda besar timnas Indonesia usai Piala Asia U20 2023. Pertama, SEA Games 2023. Pada ajang SEA Games 2023, Indonesia akan menurunkan timnas U22 yang akan dipimpin langsung oleh Indra Syafri. Alasannya karena Sintayong tampaknya akan fokus menangani timnas Indonesia U20 yang mengikuti ajang Piala Dunia U20 2023. Sebab jarak 2 turnamen ini sangatlah berdekatan, yang membuat Sintayong tidak bisa membagi fokusnya ke kedua turnamen tersebut. SEA Games 2023 juga akan berlangsung pada tanggal 5 Mei sampai dengan 17 Mei 2023. Lalu Piala Dunia U20 2023 akan dimulai pada 20 Mei sampai dengan 11 Juni 2023. Kedua, Piala Dunia U20 2023. Piala Dunia U20 2023 menjadi agenda terbesar timnas Indonesia pada tahun depan. Apalagi di turnamen itu, Indonesia merupakan tuan rumahnya. Karena alasan itulah, Sintayong dipercaya untuk menangani timnas Indonesia U20. Sejauh ini drawing belum dilakukan, namun timnas Indonesia U20 yang berstatus sebagai tuan rumah dipastikan berada di grup A dan menepati pot pertama. Ketiga, Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 menjadi turnamen yang paling dinantikan oleh para fans skuad Garuda. Sebab timnas senior akhirnya bisa tampil lagi di turnamen tersebut setelah terakhir kali pada 2007 silam. Keberhasilan Sintayong mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 jelas sangat patut diapresiasi. Tak heran Piala Asia 2023 menjadi salah satu turnamen yang paling ditunggu-tunggu.
Turnamen itu pun akan berlangsung pada 16 Juni sampai dengan 16 Juli 2023. Tiga pemain naturalisasi dipertanyakan, Erick Thohir beri titik terang. Kabar baik datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengungkapkan proses naturalisasi beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia untuk Piala Dunia U20. Adapun pemain keturunan yang dimaksud ialah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Sebelumnya, pecinta sepak bola tanah air sempat dikhawatirkan dengan kejelasan ketiga pemain tersebut lantaran PSSI telah mengalami pergantian pengurus. Selain itu, nama Justin Hubner juga kembali masuk ke dalam skuad Belanda U20 yang tengah dipersiapkan untuk ajang uji coba. Meski begitu, Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi dari Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk terus berjalan. Menteri BUMN itu menyebut butuh kesabaran mengurus proses perpindahan kewarganegaraan mengingat DPR juga tengah dalam masa reses. Prosesnya semua tengah diurus, harus bersabar dan prosesnya masih panjang. Saat ini DPR juga masih reses dan baru masuk 12 Maret mendatang. Saya berharap publik sabar, ucap mantan Presiden Inter Milan tersebut. Erick Thohir sendiri tidak ingin mengambil langkah terburu-buru mengingat hal ini menyangkut urusan negara. Namun pria kelahiran 30 Mei 1970 itu mengakui bahwa dibutuhkan pemain keturunan untuk membuat timnas U20 yang lebih kuat dan mampu berbicara banyak di Piala Dunia U20 mendatang. Untuk itu menarik mengikuti perkembangan para pemain keturunan Indonesia mengingat pelatih Sintayong juga butuh ketiganya untuk melengkapi skuad Garuda Nusantara yang akan tampil di Piala Dunia U20.